Halo guys, sobat sepatu yang terdidik sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Dan video gua yang paling rame memang nggak bisa dipungkiri adalah video tentang jurusan yang paling sulit dapat kerja. Dan kali ini gua akan men-challenge nih jurusan-jurusan lain yang sama negatifnya ya, yang sama sulit dapat kerjanya. Tapi kali ini jurusan ini ada di rumpun sains dan teknologi alias saintek. Jadi memang kebanyakan orang taunya sih kalau yang banyak nganggur itu dari jurusan sosial ya. Tapi kenyataannya sih nggak bisa dibilang gitu juga. Dan kali ini gua bakal membuktikan karena memang jurusan sains tidaklah jurusan yang sempurna. Kalau jurusan sains itu yang pasti adalah susah. Jadi ini khusus untuk jurusan saintek. Itu kira-kira jurusan apa aja yang sulit dapat kerja. Daripada penasaran, kita mulai aja videonya. Oke, jadi di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat pertama like dulu videonya. Dan kalau kira-kira ada temanmu yang butuh, bisa share video ini ya. Oke, pasti kalian udah nggak sabar ya. Jadi, gue udah ngerekap list jurusan-jurusan mana aja yang masuk rumpun saintek, tapi ternyata emang sulit dapat kerja. Jadi, memang kesulitan perkuliahan itu nggak bisa disejalankan dengan seberapa mudah kamu mencari kerja. Jadi, jurusan ini akan gue urutkan dari yang paling mendingan sampai yang paling parah ya. Dan yang paling mendingan ini dibuka dengan jurusan biologi. Jadi, seperti yang udah gue sebutkan juga di salah satu video gue, jadi jurusan biologi ini termasuk jurusan ilmu murni yang pekerjaannya itu rada terbatas karena emang secara kebutuhan umum perusahaan itu dari seluruh ilmu murni yang paling sedikit kegunaannya itu adalah biologi. Jadi memang yang kepake itu lebih ke rumpun kesehatan, biarpun rumpun kesehatan itu adalah anak dari biologi. Tapi kalau kamu orang lulusan biologi doang, itu peluang kerjanya emang nggak terlalu luas. Dan emang secara pengembangan juga ilmu biologi ini rada terbatas, nggak seperti jurusan murni lainnya. Sehingga memang biarpun posisinya biologi ini nggak terlalu buruk secara pengangguran, tapi ini tetap masih masuk dalam red flag ya, perlu menjadi perhatian juga karena memang jalur karirnya ini kurang jelas. Tapi intinya biologi itu kalau mau dikembangkan dia akan lebih ke arah biomedik atau pangan yang memang secara karir akan lebih baik. Tapi kalau biologi murni memang rada sulit, tapi memang tidak parah banget seperti jurusan-jurusan selanjutnya yang akan gue bahas. Sehingga kalau memang teman-teman sudah masuk di jurusan ini atau memang bersikeras ingin lanjut di jurusan ini, ya nanti ambil saja spesialisasi atau ambil jalur karir yang seperti yang gue sebutkan tadi, arahnya ke kesehatan, biomedis, dan juga pangan, pertanian itu akan lebih kepake ya. Tapi overall kalau memang ada opsi lain mungkin bisa mengambil arah jurusan yang lain. Selanjutnya adalah ilmu lingkungan. Jadi ilmu lingkungan ini memang dia itu tidak seaplikatif saudaranya yaitu teknik lingkungan. Di sini ilmu lingkungan sendiri memang lebih ke penelitian, lebih ke teoritis, tidak ke aplikasi seperti teknis. Biarpun sekarang kita paham juga ya, sudah teman-teman kalau ngikutin berita tentang G20, Group of 20 itu, Indonesia termasuk sebagai anggotanya, di mana perubahan iklim udah semakin nyata dan memang isu lingkungan itu semakin kencang. Tapi kenyataannya ilmu lingkungan itu lebih ke arah teorinya, lebih ke arah penelitiannya, tapi yang mengaplikasikan, mengaktualkan itu adalah para insinyur lingkungan. Buat teman-teman yang ada di jalur ilmu lingkungan ini biasanya bisa lebih lanjut lagi ambil studi teknis karena memang seorang sarjana sains itu bisa menjadi insinyur asalkan dia punya pengalaman terdemonstrasikan atau bisa ngambil magister pasca sarjana. Sehingga buat teman-teman yang memang ada keinginan untuk menjadi aktivis lingkungan, menjadi engineer enviro, itu sebenarnya masih rada terbuka biarpun tidak selebar saudaranya teknik lingkungan ya. Kalau mau dikembangkan supaya lebih mudah cari kerja, nanti arahnya akan lebih ke aplikasi, bisa dimulai dari skripsi, mungkin langsung nanti lanjut S2 di teknik lingkungan. Overall memang secara penganggurannya tidak parah tapi memprihatinkan, memang perlu menjadi perhatian ya. Oke, selanjutnya adalah jurusan dari rumpun kelautan. Jadi memang rumpun kelautan ini ada dua ya, dia memang salah satu adik dari ilmu kebumian yang difokuskan untuk kelautan. Di Indonesia jurusan yang dikenal ada oseanografi untuk yang lebih ke pemetaannya, dan ada juga ilmu kelautan atau oseanologi yang lebih ke arah isinya atau lebih ke biotanya. Tapi kalau kita ngomong keduanya ini memang lebih ke arah kebumian laut yang memang kemungkinan mereka bekerja itu kalau kita melihat perusahaan di Indonesia sekarang yang kira-kira besar bisa menerima itu adalah lebih ke arah perikanan dan juga perkapalan. Sehingga kalau teman-teman lari ke kelautan itu gue sendiri
sebenarnya bingung kira-kira perusahaan apa yang bisa meng-hire. Kalau budidaya sudah ada ilmu perikanannya sendiri, kalau masalah perkapalan sudah ada teknik perkapalan, sehingga kelautan ini dan juga oceanografi ini menjadi jurusan yang abu-abu masalah penyerapan. Saya kira teman-teman yang memang sudah terjun di bidang ini atau memang benar-benar nggak ada pilihan atau ingin banget masuk ke oceanologi, oceanografi ini, mungkin nanti akan bisa lebih fokus ke katakanlah yang pemetaan itu di geodesi, atau mungkin yang lebih ke bebatuan geologi, atau yang lebih budidaya itu ada di perikanan atau manajemen sumber daya perairan. Lebih menarik bagi pemberi kerja untuk meng-hire mereka karena mereka secara pekerjaan itu memang lebih fit in ya ketimbang yang benar-benar kelautan, karena yang kelautan itu akan lebih banyak di pemerintahan atau konsultan pemerintahan yang memang peluang kerjanya itu tidak terlalu luas karena ya memang hanya bisa lewat PNS saja atau peneliti. Jadi kalau teman-teman di sini sudah terjun ke sini, pilihannya adalah fokus ke yang lebih dibutuhkan atau mencari jalur karir lain atau membuka usaha sendiri. Sehingga gue sendiri itu tidak terlalu merekomendasikan dari rumpun kelautan ini, biarpun kalau kita ngomong penganggurannya itu pada batas memprihatinkan tapi tidak parah ya. Selanjutnya adalah jurusan teknik industri. Jadi teknik industri ini kalau kita ngomong secara favoritnya, memang teknik industri ini jurusan yang luar biasa favorit, tapi sekali lagi yang namanya jurusan-jurusan ini tuh yang masuk sini itu antara tidak bisa diterima pasar secara umum karena yang mempekerjakan mereka itu nggak banyak, atau yang kedua skill mereka itu tidak terlalu spesifik. Jadi teknik industri ini memang termasuk pada jurusan yang sangat tergantung gengsi kampusnya, karena memang mereka ini sebagai jurusan teknik itu skillnya tidak sespesifik teknik-teknik yang pembangunan dan konstruksi ya. Misalnya teknik sipil, teknik mesin, teknik industri itu nggak seperti mereka, biarpun mereka dilindungi juga oleh PII atau Persatuan Insinyur Indonesia sebagai salah satu disiplin bidang keinsinyuran. Tapi memang teknik industri ini lebih ke arah analitikanya para engineer untuk digunakan pada manajemen yang lebih khususnya adalah manajemen sektor industri yang misalnya pabrik, manufaktur. Jadi yang seperti itu. Keahlian mereka itu bukan membuat alat tapi menjalankan pabrik secara umum dengan lebih efektif, dengan lebih optimal. Itu yang membuat mereka itu sebenarnya lebih ke disiplin manajemen yang dibumbui keteknikan. Katakanlah teman-teman kalau orang teknik industri bekerja di satu bidang konstruksi, itu yang ditanyain teman-teman teknik industri bisa bangun apa, mau membangun sistem mengoptimasi jadwal, itu bukan suatu hal yang terlihat. Beda dengan jurusan teknik lain yang lebih spesifik, sehingga jurusan teknik industri ini karena kalian ini kurang terlalu spesifik, dia itu termasuk jurusan teknik yang masuk ke list ini, biarpun dia itu tidak terlalu parah, tapi dia masih memprihatinkan agar lebih memperhatikan soft skillnya sehingga bisa menjual apa yang teman-teman miliki karena memang keahliannya itu tidak terlalu terlihat. Selanjutnya adalah jurusan matematika. Jurusan matematika ini udah gue sebutkan juga di video gue yang sebelumnya, termasuk yang paling diolok-olok adalah jurusan matematika ini. Ini jurusan matematika ini memang suatu ilmu murni yang sangat penting sekali di berbagai macam ilmu, berbagai macam jurusan, katakanlah data science, katakanlah artificial intelligence, katakanlah aktuaria, katakanlah teknik sendiri, itu memang semua butuh ilmu matematika. Tapi kalau matematikanya sendiri itu jurusan yang memang kalau teman-teman tidak ngambil yang terapan itu akan menjadi tanda tanya, karena perusahaan-perusahaan itu akan membutuhkan ahli matematika untuk bidang-bidang yang sudah specified, katakan tadi aktuaria, artificial intelligence. Tapi kalau teman-teman itu cuma bisa ngitung aja, teman-teman akan kalah dengan jurusan lain yang lebih di fit in kan, katakanlah finance. Finance itu ahli ngitung, mereka bisa ngitung dan bisa ngitung duit. Kalau orang matematika kan harus belajar dulu, apalagi kalau matematikanya butuh buku sekali yang tidak mau belajar bidang lain, itu akan sangat sulit untuk lulusan matematika ini, sehingga penganggurannya di sini itu secara umum itu akan besar. Terus terkait lulusan ilmu murni menjadi guru pun itu memang bisa menjadi opsi, tapi sekali lagi kan yang menjadi guru itu seharusnya adalah lulusan pendidikan matematika, bukan matematika murni. Jadi persaingannya akan ketat untuk menjadi guru, biarpun di sekolah-sekolah yang mahal itu pasti akan banyak yang lulusan matematika murni jadi guru. Sekali lagi memang persaingannya itu lebih berat karena sudah ada orang pendidikan matematika. Kalau matematika murni itu takdirnya menjadi praktisi atau menjadi ilmuwan gitu ya, sehingga kalau kita melihat matematika ini kalau dia hanya ilmu matematika saja tanpa terapan ilmu ya menjadi sulit memang. Oke, selanjutnya itu jurusan sistem informasi. Jadi jurusan sistem informasi ini ya seperti yang gue jelaskan di teknik industri, orang-orang sistem informasi itu memang keahlian mereka itu kurang bisa diterima kalau mereka tidak bisa mendemonstrasikan keahlian mereka dalam konteks gimana cara jualnya. Karena orang sistem informasi itu cukup sedikit orang sistem informasi yang bisa membuat suatu aplikasi, dan memang sistem informasi itu lebih ke arah manajemen ketimbang ke arah teknis. Jadi memang sistem informasi itu orangnya memang lebih terbuka ya pikirannya ketimbang orang informatikanya sendiri. Orang sistem informasi itu karena kurang fokus begitu ya untuk keteknisannya, sehingga pasti sangat sedikit orang-orang sistem informasi yang bisa membuat barang yang ini menjadi jurusan yang keahliannya itu kurang terlalu
terlalu spesifik. Ini menjadi karakteristik jurusan yang cukup banyak menganggur ya, karena memang banyak lowongan untuk sistem informasi, tapi ya pertanyaannya lowongannya itu yang melamar berapa banyak? Karena jurusan sistem informasi ini kenyataannya juga sangat banyak yang memiliki ijazahnya dan keahlian teknisnya juga cukup dangkal ya yang dipelajari di kampus, beda dengan informatika. Dan sekali lagi ini jadi ciri-ciri banget kalau suatu jurusan yang kurang spesifik itu kurang bisa diterima di pasar ya. Selanjutnya adalah jurusan arsitek. Jadi arsitektur ini merupakan jurusan di fakultas teknik yang tidak ada embel-embel tekniknya, karena memang mereka itu tidaklah insinyur, melainkan mereka adalah arsitek. Jadi memang rada beda, biarpun bukan teknik, termasuk jurusan yang sangat sulit buat diselesaikan karena mereka gambar iya, seni iya, matematika iya, fisika juga ada juga, dan membuat jurusan ini tuh termasuk yang paling berat diselesaikan karena PR-nya banyak sekali, tugasnya juga bejibun. Tapi yang sedikit memusingkan ini di sini penganggurannya arsitektur itu angkanya di 5%. Memang teman-teman dengan ijazah arsitektur itu tidak semudah teman-teman katakanlah saudara dekatnya insinyur sipil, di mana teman-teman insinyur sipil itu bisa ngobek sendiri, bisa bangun sendiri, bahkan mereka bisa bikin rumah tanpa arsitek. Kalau arsiteknya nggak bisa bikin rumah tanpa orang sipil. Jadi memang orang arsitek itu termasuk jurusan yang gap penghasilannya, jadi antara yang kaya dengan yang tidak punya uang itu termasuk yang jauh banget, karena arsitek itu cukup sedikit ya yang bisa membuat sendiri, yang bisa ngejob sendiri yang besar seperti itu. Kalaupun teman-teman atau temennya teman-teman ini bisa termasuk di golongan arsitek yang bisa ngejob sendiri, yang banyak jobnya, itu termasuk yang beruntung. Karena sekarang yang namanya kebanyakan orang kalau bikin rumah ya mending sama tukang saja, teman-teman langsung sama insinyur sipilnya aja, di objek dibangunkan, digambarkan bentar. Kalau arsitek ya arsitek nunggu job biasanya ya, mereka kalau nggak ikut arsitek firm gede ya ikut temennya, ikut proyekan temennya. Jadi memang katakanlah perusahaan itu tidak bisa menerima, kayak misalnya perusahaan developer sulit ya kalau di developer, karena memang developer akan borongkan ke arsitek lepasan atau mungkin ke kontraktornya dengan kontrak design and build, di mana kontraktornya yang malah mendesain bukan developernya. Jadi memang arsitek ini secara peluang karir itu nggak terlalu terbuka dan lulusannya juga besar banget jumlahnya ya. Jadi teman-teman perlu mengconsider ulang. Selanjutnya ada jurusan informatika. Jadi seperti yang gue sebutkan tadi, jurusan informatika itu punya kurikulum yang memang lebih strict terkait keteknisan ketimbang jurusan sistem informasi. Tapi karena strictnya itu ilmu dari jurusan informatika ini rada sedikit kacamata kuda ya, sehingga teman-teman dari lulusan informatika itu kebanyakan kurang terlalu memahami bagaimana perusahaan itu bekerja, bagaimana harus menyampaikan proyek mereka ke klien. Jadi memang membuat orang-orang informatika ini rada sulit menjual atau istilahnya rada lugu. Dan memang nggak bisa dipungkiri banyak banget lulusan informatika yang gelarnya Eskom tapi nggak mudeng bikin aplikasi, katakanlah coding, katakanlah network engineering, hacking, itu mereka nggak mudeng tapi mereka sarjana komputer. Itu banyak sekali seperti itu. Banyak banget yang mendukung gue di kolom komentar terkait ini, dimana banyak banget memang lulusan sarjana komputer yang nggak tahu apa yang mereka pelajari ya, karena emang kenyataannya banyak juga sih lulusan yang masuk ke jurusan ini karena disuruh orang tua yang nggak terlalu paham dengan bidang informatika. Jadi mereka secara teknis nggak dapat, secara cuap-cuapnya juga nggak dapat. Ini yang membuat informatika ini rada berbahaya angkanya dari sisi pengangguran. Jadi memang cukup berbahaya penganggurannya. Teman-teman bisa mengconsider ulang karena memang profesi dari informatika ini sangat luas, besar banget. Yang tapi banget adalah mereka nggak butuh ijazah sarjana komputer. Banyak banget software engineer yang hebat, technical architect yang hebat, yang mereka bukan sarjana komputer. Bahkan yang SMK aja ada. Orang-orang technical yang lebih bisa membuat aplikasi itu lebih dipercaya ketimbang yang cuma punya ijazah tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan selanjutnya ini runner up-nya adalah di bidang teknologi yang rada langka. Jadi jurusan-jurusan yang bukan turunan dari jurusan yang terkenal keteknikan, katakanlah misalnya teknik mesin, itu kan ada banyak sekali turunannya. Teknik otomotif, teknik mekatronika itu masih mending. Misalnya teknik perairan dia turunannya sipil masih bisa. Teknik kelautan turunannya sipil masih bisa. Teknik elektro juga instrumentasi dan kawan-kawannya itu masih kepake. Tapi masih banyak jurusan teknik yang itu rada susah. Jadi orang-orang sangat awam. Misalnya teknik suara atau audio engineering. Jadi jurusan-jurusan yang secara kurikulum dia itu tidak bisa diterima di pasar
pasar. Jadi memang jurusannya sendiri langka karena suatu alasan. Kalau misalnya teman-teman searching, googling, translate nama jurusannya itu nggak ketemu, itu sudah red flag sekali. Biarpun dia masuk jurusan teknik yang memang sulit diluluskan, tapi kalau tekniknya ini termasuk teknik yang langka atau istilahnya yang tidak terklasifikasi sebagai teknik yang dikenal masyarakat, itu ya agak sulit. Jadi teman-teman di sini perlu menjadi perhatian. Memang tidak semua lulusan teknik itu mudah terserap di dunia kerja, apalagi lulusan-lulusan teknik yang istilahnya kurikulumnya terserah kampusnya mau bikin jurusan. Jangan sampai kalian percaya karena jurusannya teknik tapi tekniknya teknik aneh gitu. Mending kalian pikirkan lagi, itu red flag besar kalau dari gua. Terus yang terakhir adalah jurusan fisika. Jadi ini seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya ya, emang fisika ini termasuk ilmu yang penting banget. Yang masuk di sini pinter-pinter semua. Pembangun jurusan teknik dan bahkan lulusan fisika ini bisa menjadi insinyur. Tapi kalau teman-teman fisikanya ini benar-benar fisika yang kacamata kuda, yang benar-benar hanya memandang lurus fisika secara teori, mereka akan sangat sulit karena memang kehidupan para fisikawan yang benar-benar fisikawan itu cukup tinggi kualifikasi yang dibutuhkan. Kayak teman-teman itu harus S3 dan kawan-kawan, dan banyak kan yang masuk jurusan fisika itu ya cuma suka dengan fisika dan dia nggak tahu dia mau ngapain, mau terjun lebih dalam juga nggak sanggup otaknya, mau kerja juga sulit dengan apa yang ada di pasar. Ini membuat teman-teman yang masuk jurusan fisika ini harus berpikir ulang kali ya. Teman-teman kalau emang punya ketertarikan yang tinggi di bidang fisika dan emang sudah terjun di sini, ambil saja fisika instrumentasi atau fisika medis atau fisika material. 3 itu yang masih rada kejaga. Selain itu bener-bener memusingkan ya. Mungkin fisika nuklir aja, teman-teman fisika nuklir itu akan lebih lari ke bidang instrumentasi atau ke bidang kelistrikan. Jadi teman-teman di sini, pesan gua kalau emang udah masuk ke sini, jurusan dengan pengangguran yang sangat besar, nomor 1 jurusan yang paling banyak menganggur, karena inilah yang namanya jurusan yang memang memahami bagaimana dunia ini bekerja, tapi tidak memahami skill yang dibutuhkan di dunia kerja, jadinya sama aja. Jadi teman-teman harus memahami kalau mau masuk jurusan ini, dipikirkan lagi. Kalau tidak sanggup menjadi peneliti, dipikirkan lagi. Mau jadi guru, silahkan bersainglah dengan pendidikan fisika yang memang sudah ditakdirkan, sudah ditujukan menjadi para pendidik. Kalau dari gua, jurusan fisika ini gua sangat suka, gua sangat kagum dengan orang-orang yang masuk jurusan fisika ini. Tapi ya sekali lagi, kalau mau fit in ya harus ada adjustment karena penganggurannya ini semua jurusan yang paling banyak menganggur adalah jurusan fisika. Oke, jadi kurang lebih itu ya list dari gua. Tidak ada maksud menjelek-jelekan jurusan. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Kalau emang teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channelnya, like video ini, dan share ke kira-kira teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Dan kalau teman-teman merasa gua menjatuhkan jurusan kalian, nggak suka dengan jurusan kalian, nggak suka jurusan anaknya dijelek-jelekin, nggak suka fakta dilemparkan ke muka teman-teman, ya silahkan dislike aja, gua nggak apa-apa. Dan see you in the next video. Bye bye.